Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran direksi PPDSS Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati seluruh keluarga besar PPDSS Muhammadiyah Ponorogo. Tadi sudah mendengar yel-yel bahwa kita 2023 targetnya bisa. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini karena kita bisa bersilaturahim. Ciri orang yang beriman itu kemampuan untuk bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim dengan makna dan perspektif yang berbeda-beda. Karena silaturahim sebagai ajang evaluasi, silaturahim sebagai motivasi awal, dan berbagai makna silaturahim yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini semuanya pertanda kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak izin berdiri, Bapak. Teman-teman yang berbahagia, bulan Rajab adalah bulan di mana Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk memperjalankan hambanya Nabi Muhammad yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dengan hafal belum bulan-bulan Hijriah? Ayo hafal enggak? Jadi hafali Januari, Idris. Surah Safar ya? Muharram, di surah itu kan dijawakan gitu ya. Muharram, ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bulan Rajab itu termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah beri predikat keharaman. Karena pada zaman dulu diharamkan untuk berperang. Yaitu 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kan rangkaian ibadah haji. Cuma Rajab itu nyempal sendiri, jauh dari 3 yang berdekatan itu. Maka apa kira-kira keistimewaan bulan Rajab? Ternyata keistimewaan bulan Rajab, Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Isra. Kemudian Nabi Muhammad diangkat dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, itu yang disebut dengan Mi'raj. Maka itulah yang disebut bahasa kita Isra dan Mi'raj. Dibuka Mas. Nah, Allah mengabadikan dalam Al-Quran kata Isra itu dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Selamat datang, kalau saya boleh katakan kakanda, ya. Iya, jalannya aja beda ya. Yang artinya mahasiswi Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah kemudian memperlihatkan Nabi Muhammad sebagai tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika pagi harinya Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang Quraisy itu nggak percaya. Ini Nabi Muhammad ini membual, kalau bahasa kita itu Nabi Muhammad ini gendeng gitu. Bayangkan perjalanan yang kita tidak bisa membayangkan dulu, tidak ada transportasi, tidak ada pesawat, kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Kira-kira kalau ada orang yang cerita seperti itu, jangan katakan apa? Ngayal loh, empret gitu ya. Nah, bahasanya seperti mimpi gitu. Tapi kalau Allah menginginkan kan bisa saja. Setiap sesuatu ketika Allah menginginkan pun ya bisa fayakun. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang kadang otak kita nggak mampu, tapi itu terjadi. Salah satu dalam kisah Maryam, namanya kejadian yang otak kita tidak mampu, dan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Maryam itu bayangkan tidak disentuh oleh laki-laki manapun, kemudian hamil. Yang terjadi apa? Masyarakatnya gundah. Bahkan tidak hanya masyarakatnya, orang tuanya pun juga demikian, karena malu. Akhirnya Maryam diusir dari masyarakatnya. Nah, itulah dalam bahasa kita kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan manusia terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk Isra. Kemudian Mi'raj itu ada pada surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Allah mengatakan kepada kita, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah memperlihatkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad bentuk malaikat Jibril yang sebenarnya ketika berada di Sidratil Muntaha. Pertanyaan kita, mana Sidratil Muntaha? Langit cap itu. Iya, sudah pernah ke sana? Teman-teman sudah pernah ke sana? Iya, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di atasnya. Kalau menurut kajian ulama tafsir gitu ya, di atas dari langit 7 itu Sidratil Muntaha. Di situ Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Kemudian malaikat Jibril pamit tidak bisa mengantarkan, kemudian Nabi Muhammad menuju ke Arsy menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Gitu ya, bapak-bapak, teman-teman, bapak-bapak yang saya hormati. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini menjadi sesuatu, kalau dalam kajian saintik keilmuan, ini kontribusi keilmuan yang luar biasa. Nah, kayak kontribusi keilmuan yang luar biasa. Isra-nya saja sekarang sudah banyak masyarakat dunia menawarkan ke Indonesia. Satu di antaranya yaitu negara Jerman di tahun 2025, sebentar lagi. Jerman sudah mempersiapkan pesawat yang bisa menerbangkan jamaah haji yang semestinya 10-11, kemungkinan hanya 6 jam dari Indonesia menuju ke Arab Saudi. Itu kan perjalanan cepat seperti Isra Mi'raj kan. Nah, bayangkan dengan nanti kalau haji itu cukup cuma 6 jam, biasanya kan 10 jam. 10 jam itu makan 2 kali gitu ya, jajannya, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, sampai gitu.
tapi kalau 6 jam lebih cepat lagi. Itu demikian. Kemudian kalau Mi'raj ini saintik yang luar biasa, negara-negara maju mengejar kira-kira betul nggak ada langit 7 itu. Al-Quran mengatakan sab'a samawat, 7 langit itu betul nggak terjadi langit 7. Yang kita Indonesia masih belum ke langit, kita masih di bumi gitu ya. Ada negara Islam yang sudah sampai ke langit? Ada negara Islam, cuma masih 1, dan itu negara yang luar biasa. Meskipun luar biasanya itu kemudian diklaim oleh kelompok Sunni menjadi aliran sesat. Negara mana itu kira-kira teman-teman? Iran, gitu ya. Negara Iran itu majunya luar biasa, gitu ya. Tetapi diklaim oleh masyarakat Sunni. Masalahnya adalah kadang-kadang orang Indonesia itu ikut-ikutan, seperti di Timur Tengah. Padahal Indonesia nggak ada loh Sunni Syiah itu. Di Indonesia ada nggak Sunni Syiah? Nggak ada. Yang ada NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Teman-teman hati-hati jangan ikut-ikutan. Sedikit berbeda saja dalam pemahaman, oh ini Syiah, enak mengklaim, gitu ya. Ciri-cirinya apa? Belum tahu ciri-cirinya, gitu ya. Apalagi yang mengatakan saya Sunni, coba kalau Sunni, gitu ya. Sunnah-sunnah Nabi dipaparkan semuanya, sudah menjalankan belum sunnah Nabi? Ternyata ya belum. Mana Sunninya, kan gitu ya? Mana Sunninya dan sebagainya. Ini hati-hati, hati-hati. Sedikit berbeda pemikiran, wah Anda Syiah, ya saya Sunni. Memangnya mengikuti sunnah Nabi semuanya, kan belum. Nah itu ternyata Sunni Syiah itu di Timur Tengah. Kita Indonesia tidak ada, yang ada NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Lanjut. Nah, mana yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka tamtsil penggambarannya adalah ini. Allah memperlihatkan Nabi Muhammad tempat-tempat tertentu. Yang pertama adalah kota Yathrib. Kota Yathrib itu yang sekarang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Perubahan kota Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah itu sebetulnya berat bagi bangsa Arab, gitu ya. Berat sekali bagi orang-orang Arab, Saudi Arabia maksud saya. Berat bagi Saudi Arabia. Rasulullah sudah meletakkan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau menurut Muhammadiyah itu Al-Madinah itu artinya berkemajuan, Al-Munawwarah itu artinya mencerahkan, gitu ya. Kan berat loh. Mana kira-kira kota Arab Saudi yang berkemajuan? Semuanya beli, gitu ya, tidak memproduksi tapi beli, gitu. Maka berbahagialah kita Muhammadiyah memproduksi, termasuk menjual dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bagian dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Saya ketika di Madinah itu wah berat memang Arab Saudi untuk meneruskan perjalanan Nabi itu berat. Nah, padahal Nabi sudah meletakkan kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dari itu Muhammadiyah menggunakan simbol ini dengan berbahasa Indonesia, yaitu berkemajuan dan mencerahkan. Kemudian yang kedua adalah kota Madian. Kota Madian itu tempat bersembunyinya Nabi Musa ketika dikejar tentara Fir'aun. Itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian adalah Gunung Sina. Gunung Sina yang di wilayah Tur, maka disebut dengan Tur Sina. Itu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling pandai, yang paling pintar, sampai kemudian Nabi Musa pernah menantang Allah untuk menguji kepintarannya. Nah, maka itu ada cerita itu ada pada surah Al-Kahfi. Teman-teman baca aja surah Al-Kahfi, tengah-tengah itu ada cerita Nabi Musa. Akhirnya Allah memperbolehkan, silakan kamu telusuri wilayah Laut Merah, maka kamu nanti akan menemukan seseorang dan belajarlah sama dia. Akhirnya Nabi Musa menemui seseorang itu, kemudian belajar kepada beliau. Nanti teman-teman baca sendiri apa yang terjadi ketika diajak oleh beliau. Boleh kamu belajar dengan saya, tapi syaratnya satu, kamu tidak boleh bertanya sebelum saya memberi gitu. Mulailah perjalanan ke laut. Nah, ketika sampai di laut, perahu yang ditumpakinya itu dibolongi.
Nah, dilubangi, akhirnya agak tenggelam. Nabi Musa takut dengan tenggelamnya kapal tadi. Akhirnya bertanya, kenapa engkau lubangi perahu yang sedang kita tumpangi? Apa jawaban Nabi Khidir? Kamu tidak boleh bertanya sebelum saya memberitahu. Kalau sampai 3 kali, selesailah pertanyaan itu. Kemudian sampai di daratan padang pasir yang begitu tandus, ada seorang anak yang sedang asik bermain, ditangkap oleh Nabi Khidir dan dibunuhnya. Kira-kira kamu bertanya nggak, teman-teman? Aku nanya. Bertanya atau tidak bertanya? Kamu bertanya. Bertanya kan, gitu. Seperti itu. Nah, 2 kata Nabi Khidir, 2, gitu ya. Sampai ketiga, ada rumah yang hampir ambruk, diambrukkan oleh Nabi Khidir. Nah, kemudian merata, bertanya juga, barulah 3 kali itu selesai. Dan ceritanya, jawabannya ada di surah Al-Kahfi. Baca sendiri, gitu ya. Nah, baca sendiri. Kemudian yang keempat adalah Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Maka dari itu, kan gitu, kenapa sampai sekarang itu Palestina menjadi perebutan antar agama? Karena Islam pernah, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu peletakan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, gitu. Agama Yahudi mengatakan Palestina tempat kelahiran orang tuanya. Kemudian agama Nasrani mengatakan Palestina adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Agama Islam mengatakan Palestina tempat Masjidil Aqsa. Nah, disinilah barangkali akhirnya menjadi sebuah perebutan agama. Tetapi para barat ilmuwan mengatakan bahwa Palestina, tempat lahirnya Nabi Ibrahim, adalah sumber agama. Karena Nabi Ibrahim itu meletakkan semua dasar itu ada di Palestina. Lanjut. Nah, ini barangkali diteruskan aja. Nah, ini. Kemudian Mi'raj, ada tamsil sedikit, gambaran. Tamsil itu adalah gambaran perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Allah mengatakan, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, yang mana Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Gitu ya, dalam perjalanan itu bertemu, dan bukan bertemu tapi melihat. Dan orang tua itu, Nabi Adam itu kalau melihat ke kanan, dalam tamsil kajian gambaran ulama itu, Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum dan senang. Dan Nabi Adam kemudian ketika melihat ke kiri, dia sedih dan menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa gerangan orang tua itu kalau ke kanan senyum dan senang, dan kalau ke kiri sedih dan menangis? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, itu adalah orang tua kita, bapak kita. Kalau melihat ke kanan dia senyum dan senang karena umatnya banyak yang masuk surga. Kalau melihat ke kiri sedih dan menangis karena ada umatnya, anak cucunya yang masuk neraka. Kira-kira dengan milih yang mana? Yang sedih atau yang senang? Ya. Yang sedih apa yang senang dari Nabi Adam? Oh iya, kalau senang ya teruskan terus kita berbuat kebaikan-kebaikan melalui suara yang ceria ini. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Lanjut. Nah, oleh-oleh yang utama dari kejadian Isra dan Mi'raj itu, meskipun ada gambaran katanya bolak-balik Nabi Muhammad naik lagi turun lagi, itu gambaran yang sulit dikaji redaksi hadisnya. Gitu ya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu, gitu ya. Itu perintah yang utama. Dan awal mula Nabi Muhammad sholat 5 waktu itu 2-2, subuh 2, duhur 2, asar 2, kecuali maghrib yang 3. Kemudian isya 2. Kemudian dalam beberapa bulan disempurnakan lagi oleh Allah. Akhirnya subuh 2, duhur 4, asar 4, isya 4, dan maghrib 3. Maka teman-teman kalau dalam perjalanan
Nah, itu ambil kesempatan itu, karena Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengambil sunnahnya qashar, mengembalikan asal muasal sholat, yaitu dua gitu. Ya, pernah dalam perjalanan teman-teman? Pernah ya? Pernah mengqashar? Oh, jangan sampai ragu. Oleh orang, kenapa oleh orang? Harus jelas gitu ya. Tapi syaratnya perjalanan kalau qashar. Tapi kalau jamak memang perjalanan iya jamak dan qashar. Tetapi kalau dengan sakit, dengan ada kegiatan, jamak saja boleh, tapi qashar tidak boleh. Gitu ya. Karena qashar itu syaratnya harus perjalanan. Maka berbahagialah yang jadi driver. Ya. Ada yang jadi driver? Nah, itu selalu qashar, itu boleh itu ya. Nah, qashar itu ambil gitu ya, ambil hikmahnya. Kenapa? Oh, juanda janganlah, juanda jaraknya itu ya. Kalau dalam bahasa fikih sekarang jarak iya, tapi yang kedua adalah tidak hanya jarak, tapi masyaqqah, kesulitan. Ya kalau memang Trenggalek belum sampai 90 km gitu ya, tapi teman-teman kok menghadapi kesulitan, ya sudah boleh itu qashar. Karena dalam hadis Rasulullah itu ada jarak yang paling pendek 13 kilo gitu ya. 13 kilo. Tapi kan di situ perjalanan yang jalan kaki 13 kilo itu. Bukan perjalanan naik mobil, tidak ada kesulitannya gitu ya. Tidak ada masyaqqahnya gitu. Nah, inilah barangkali. Mari kita bersama-sama, apa sih hakikat sholat itu? Ini teman-teman yang harus dipahami, apa hakikat sholat. Apakah hanya untuk menjalankan perintah ibadah sehingga dikatakan alhamdulillah saya sudah selesai sholat, nah, karena saya sudah menunaikannya? Apakah hanya cukup itu? Gitu ya. Mari bersama-sama kita pahami. Sholat itu pertama adalah ibadah, betul. Niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia perlu beribadah? Maka menemukan konsep at-ta'abbud gitu ya. Ada ta'abbada ya ta'abbadu, ta'abbudun itu artinya konsep ibadah. Kenapa manusia perlu beribadah? Bayangkan semua fasilitas di langit dan di bumi itu untuk manusia, bukan untuk jin dan bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Sehingga konsekuensinya itu harus beribadah. Sehingga pernah Nabi Musa itu Nabi Musa ditanya oleh malaikat Jibril dalam kajian kitab Turas itu ya. Nabi Musa ditanya oleh malaikat Jibril, bagaimana Allah akan memberikan pekerjaan kamu itu adalah pekerjaan yang saleh? Ya, saya beribadah kepada Allah. Kalau hanya beribadah, kata malaikat Jibril, dialog. Kalau hanya beribadah, kan itu merupakan tugas kami. Maka ternyata kalau kita ingin menambah kegiatan kita menjadi kegiatan yang saleh, itu bukan ibadah itu. Ibadah itu sebuah kewajiban. Tapi seperti dengan datang ke sini, kumpul, kemudian bekerja, niatnya adalah untuk beribadah, maka itulah yang dimaksud dengan dimensi kesolehan. Jadi kesolehan itu bukan orang sholat maghrib, sholat duhur, tidak, itu kewajiban. Kewajiban itu ya kewajiban, bukan kesolehan. Kesolehan itu adalah nilai-nilai tambahan dan itu bermanfaat untuk orang lain, maka itu diniati karena Allah dan itu disebut dengan kesolehan. Maka teman-teman jangan lupa setiap kesini berbuat bekerja, jangan lupa menyebut nama Allah ya. Bagaimana caranya? Bismillah. Sudah Bismillah belum kesini tadi? Tadi saya ketemu dengan teman saya tadi sedang ngopi gitu ya. Nah, sudah Bismillah belum kira-kira ya? Kalau sudah berarti itulah nilai ibadah ya. Ketika masa manusia itu mampu beribadah kepada Allah, maka ada banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah al-hidayah, petunjuk. Allah berikan petunjuk kepada kita. Kemudian yang kedua adalah ma'unah, bantuan. Bantuan di sini secara fisik. Ya, bantuan secara fisik. Kadang kita minta sehat, minta ini dibantu langsung oleh Allah, ma'unatullah. Kemudian yang ketiga adalah nasr, pertolongan. Pertolongan ini fisik dan non fisik, gitu ya. Tanpa disadari itu, wah pertolongan Allah luar biasa. Ada pada mental kita, yang mana kita terus kemudian tenang pikirannya, hati kita juga demikian. Cara kita merasakan itu namanya nasr.
Kemudian yang keempat selanjutnya adalah ma'iyatullah. Teman-teman, kalau kita selalu beribadah itu diniati apapun karena Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu terasa. Jadi kita kalau teman-teman sebagai driver begitu ya, perjalanan jauh, kemudian sholat sunnah safar, bismillah, itu perasaan hati kita seperti Allah sedang bersama kita. Itu namanya ma'iyatullah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Itulah namanya sholat sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, sholat itu di samping untuk ibadah itu adalah karakter building, membangun karakter. Coba jangan rasakan. Tapi yang sholat jamaah ya, kalau sholat sendirian tidak terasa karakter buildingnya. Jadi teman-teman hindari sholat sendirian. Bukan jangan, tapi hindari. Karena untuk membentuk karakter itu yang mestinya dengan sholat jamaah, gitu ya. Sholat jamaah itu kalau jangan datang lebih awal, mampu memiliki kesabaran menunggu waktu sholat, ya lah. Itu sabar. Kalau ada orang egois itu munculnya koma, gitu ya. Allah Akbar baru datang, itu orang egois. Nah, tidak pernah sabar, gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, menghargai waktu. Tadi kan apa namanya? Yel apa tadi? Yel PTJS tadi. Apa dari waktu tadi ada sebutan waktu tadi? Apa Mbak? Mana Mbak tadi? Apa Mbak? Disiplin apa? Iya itu, masalah waktu itu luar biasa menjadi bagian. Itulah nama dalam Muhammadiyah disebut teologi al-asr. Teologi al-asr itu bagaimana waktu itu menjadi penting, kan gitu. Saya tadi bukan telat, tapi memang ngabarnya jam 6.15 nah, maka saya pepetkan jam 6.12 ke sini, gitu. Bukan egois, tapi memang ada waktu 3 menit. Nah, ini dari saya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah atas samu karakter yang luar biasa itu toleransi. Bahwa sholat itu kalau berjamaah mesti perbedaannya luar biasa. Yang satu Allahu Akbar, yang satu Allah, ada lagi yang satu begini, ada yang begini, macam-macam itu ya. Itu kalau dipahami tasamu, toleransi. Biarlah terjadi perbedaan itu. Jangan kemudian menang-menangan, ujung-ujungnya saya benar, Anda salah. Itu enggak, gitu ya. Cuma yang paling pas adalah al-fiqhu. Al-fiqhu itu artinya pahami terjadinya perbedaan itu. Oh, ini menurut ini menurut ini, ini menurut ini. Contoh namanya di masyarakat kita ada yang menggunakan bismillah itu kalau jahar ya jahar. Allahu Akbar, kemudian bismillahnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kemudian ada lagi yang mengatakan bismillahnya sembunyi, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada? Ada. Ada yang tanpa sama sekali bismillah. Allahu Akbar, diam sebentar. Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa bismillah. Ada? Teman-teman nggak perlu kemudian memenangkan sendiri gitu ya. Tapi yang penting al-fiqhu, pahami perbedaan itu asalnya dari mana, begitu ya. Jangan kemudian klaim, oh ini Muhammadiyah, ini tidak Muhammadiyah. Bukan. Pahami perbedaan itu dari mana, kan gitu. Oh ternyata menurut Syafi'iyah bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran. Maka kalau Al-Quran, kalau membacanya Fatihah itu jahar, yang ikut jahar. Karena bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran. Itu Syafi'iyah. Kemudian Malikiyah kontras dengan Syafi'iyah bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Quran. Yang ada pada bagian Al-Quran itu pada surah An-Naml, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Sulaiman, kemudian Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya bismillah itu menurut Malikiyah yang disebut dengan ayat Al-Quran, sedangkan tiap-tiap surah bukan. Maka menurut Malikiyah bismillah nggak perlu dibaca karena sholat itu tidak boleh membaca kecuali Al-Quran. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, Hanafiyah dan Hambaliyah itu mengatakan bahwa bismillah bukan ayat Al-Quran, tapi tetap dibaca secara sembunyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu teman-teman harus paham. Al-fiqhu wa al-fahmu, fikih adalah pemahaman. Sehingga tasamuh menjadi luar biasa kita. Nggak perlu ayat-ayatan Anda Muhammadiyah, tidak Muhammadiyah, Anda itu tidak. Tidak. Gitu ya. Tapi perbedaan itu mesti harus ditoleransi. Amin. Nah, itu kalau kita sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah itu karakter yang harus dikembangkan adalah kedudukannya sama. Kalau sholat kan tidak ada lagi namanya jajaran-jajaran, itu tidak ada. Semuanya di hadapan Allah sama, dikomandai oleh imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng dong. Ada nggak presiden kemudian tidak Allahu Akbar? Jadi meskipun presiden pun tetap sama di hadapan Allah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya karakter beliau adalah hidup sehat. Ini sudah banyak dianalisis oleh kedokteran itu bahwa sholat 5 waktu, apalagi sholat malam itu membentuk pribadi kita yang well-being, hidup sehat. Karena otak kita itu sumber segala macam senang dan tidak senang. Orang sakit dipengaruhi oleh otak, bisa nggak? Rata-rata itu. Maka dari itu perlunya kita sholat malam itu untuk membentuk hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu dibentuk oleh berpikir yang sehat. Kemudian yang terakhir, tegur dan sapa dengan salam. Salam itu kan fungsinya menegur dan menyapa. Itulah karakter building yang harus dibangun melalui ibadah sholat. Lanjut yang terakhir. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'arij, ini keliru ayatnya, bahwa dalam surah Al-Ma'arij itu orang yang sholat itu teguh menghadapi berbagai kehidupan. Nah, Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Coba dengan bayangkan orang-orang yang berhasil itu melampaui badai kehidupan, tanyakan gitu ya, bagaimana dia kepribadiannya. Dia mesti mengatakan sholat 5 waktu, sholat sunnah malam, sholat duha. Itu karakter yang luar biasa, teman-teman. Menghadapi badai kehidupan itu teguh sekali. Senang ya biasa, susah ya biasa, punya duit ya biasa, tidak punya duit luar biasa gitu ya. Tidak punya duit luar biasa, teman-teman ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian dalam ayat yang lainnya itu malaikat penjaga neraka itu siapa? Siapa teman-teman? Itu digambarkan dalam ilmu masal, ilmu penggambaran itu bertanya kepada umat kita, umat Nabi Muhammad, "Ma salakakum fis saqar?" Kenapa kalian itu kok bisa masuk beriringan menuju ke neraka saqar? Kemudian dijawab oleh mereka, jangan sampai kita ikut-ikutan menjawab ini ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjawab ini. Lalu mereka mengatakan, menjawabnya, lam naku minal musallin, karena kami betul-betul tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Jadi pastikan orang-orang yang tidak pernah sholat itu mesti di neraka saqar, gitu ya. Jangan kalau ingin tahu neraka saqar ya dikaji aja, nah, gitu ya, kajian neraka saqar. Kemudian yang terakhir atau akhir banget ini kan gitu, ya mas. Nah, teman-teman, kalau dalam psikologi sholat itu adalah self identity, identitas diri. Kalau kita menjadi muslim itu identitasnya harus jelas. Mana identitas keislamannya? Yang menjalankan sholat. Kalau ada orang muslim kok tidak sholat, ini berarti identitas keislamannya tidak jelas, gitu ya. Itu teman-teman. Maka dari itu sholat menjadi bagian penting yang sebagai karakter kita, identitas kita. Hanya saja kadang self identity ini kalau disambungkan dengan social identity, identitas sosial, sering kalah. Padahal kita ini kan jumlah masyarakat muslimnya di Indonesia kan besar kan, besar sekali. Sampai ada yang mengatakan 80-an. Tapi analisis yang pas itu sekarang 52%. Ya.
Itu kan 80 kan KTP, tapi hakikatnya 52% gitu ya. Umat Islam di Indonesia itu hakikatnya. Nah, gitu ya. Tapi meskipun 52% ini kadang-kadang syarat identitinya itu kalah dengan sosial identity. Meskipun 80 sekian persen, kadang-kadang identitas diri kita sebagai muslim kalah dengan sosial identitas sosial. Nah, kira-kira kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa teman-teman? Kok kalah gitu ya? Kalau zaman Nabi Muhammad itu enggak. Identitas diri Nabi Muhammad terus itu mempengaruhi sampai Arab itu menjadi Arab dan segalanya menjadi identitas muslim yang sesungguhnya. Kira-kira apa teman-teman? Kenapa kok kalah? Apakah kita tidak berjilbab? Jilbab, gitu ya? Apakah kita tidak memakai baju muslim? Pakai baju muslim. Kenapa kira-kira kalah? Kenapa kira-kira teman-teman? Nah, kita ingat makalahnya Muhammad Abduh, gitu ya. Ketika Muhammad Abduh itu mencari identitas muslim sebenarnya itu, ternyata banyak sekali kemudian Muhammad Abduh mengomentari. Dia keliling ke negara-negara Islam, nah, mulai Arab Saudi, Mesir, sampai kepada Turki dan sebagainya. Kemudian juga keliling ke negara-negara non-Islam, gitu ya. Akhirnya Muhammad Abduh berkesimpulan dalam makalahnya itu mengatakan kepada kita, ra'aitul Islam madunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal Islam. Kata Muhammad itu, saya melihat ajaran agama Islam tidak di komunitas masyarakat muslim. Nah, ini teman-teman, nilai-nilai Islam itu banyak dikerjakan tidak di komunitas masyarakat muslim. Kebersihan, kedisiplinan, kejujuran itu bukan di negara muslim, katanya Muhammad Abduh. Bahkan di negara-negara yang lain. Kemudian diteruskan oleh Muhammad Abduh, wa ra'aitul muslimina dunal Islam, dan saya melihat komunitas masyarakat muslim tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Ini mungkin kita Indonesia itu mayoritas muslim tapi tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Kebersihan masih kopro, kejujuran masih tidak jelas. Kemudian apalagi kira-kira nilai-nilai Islam banyak sekali. Antri, ya, kalau negara Jepang itu antri ya antri, kita enggak, yang belakang maju ke depan. Nah, gitu ya. Yang gede fisiknya ini ingin duluan, gitu ya. Yang kecil-kecil sender, gitu ya. Nah, inilah barangkali ayo teman-teman, jangan sampai nilai-nilai Islam ini kita kesampingkan, kita hanya labeling saja, bajunya saja, songkoknya saja, jilbabnya saja, tapi nilai-nilai Islam tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa menambah kebersamaan kita. Semoga kita menjalankan nilai-nilai Islam di samping labeling. Jadi label iya, makna iya, sehingga kita betul-betul menjalankan